Pernahkah kamu memperhatikan langit? Burung merpati terbang dalam kawanan, ikan sarden berenang dalam ribuan jumlahnya. Domba, mereka tidak akan pernah berani berjalan sendirian di padang rumput. Mereka berkelompok, bukan karena mereka saling mencintai. Mereka berkelompok karena rasa takut dimangsa, rasa takut akan ketidakmampuan untuk bertahan hidup sendiri. Tapi sekarang, lihatlah sang predator puncak, elang, harimau, singa. Mereka tidak membutuhkan kawanan untuk merasa aman. Seekor elang tidak pernah mengambil pelajaran terbang dari seekor merpati. Hukum alam itu brutal, tapi jujur. Kualitas selalu berbanding terbalik dengan kuantitas. Semakin tinggi posisimu dalam rantai makanan, semakin sepi jalan yang kamu tempuh. Dan jika kamu sedang menonton video ini sendirian di kamarmu, mungkin itu bukan sebuah kebetulan. Saya tahu apa yang kamu rasakan setiap kali kamu dipaksa masuk ke dalam keramaian, reuni sekolah, pesta kantor, atau sekadar basa-basi kosong dengan tetangga. Kamu merasa tercekik, bukan karena kamu tidak bisa bersosialisasi. Kamu bisa melakukannya dengan sangat baik jika kamu mau. Tapi karena kamu merasa itu membuang-buang waktu. Kamu melihat orang-orang tertawa untuk hal yang tidak lucu. Kamu melihat topeng yang mereka pakai. Dunia melabelimu introvert, antisosial, sombong, aneh. Mereka menyuruhmu untuk lebih banyak bergaul. Mereka bilang, manusia adalah makhluk sosial. Tapi biarkan saya memberitahumu satu rahasia yang tidak akan dikatakan oleh psikolog mediocre. Ketidakmampuanmu untuk membaur dengan rata-rata bukanlah sebuah cacat mental. Itu adalah mekanisme pertahanan. Itu adalah saringan evolusi yang sedang bekerja. Selamat datang di Aldi Perspektif. Hari ini kita akan membedah fenomena yang saya sebut sebagai The Loner's Paradox. Paradoks ini menyatakan sebuah korelasi yang mengerikan namun nyata. Semakin tinggi kecerdasan dan bakat seseorang, semakin rendah kepuasan hidup yang mereka dapatkan dari interaksi sosial. Orang rata-rata mencari teman untuk mengisi kekosongan. Orang cerdas mencari kesunyian untuk mengisi pikiran. Bagi sebagian orang, kesepian adalah penjara. Tapi bagi mereka yang memiliki visi, kesepian adalah laboratorium. Jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa terasing, jangan meminta maaf. Karena dalam sejarah peradaban manusia, perubah dunia tidak pernah lahir dari kerumunan pasar. Mereka lahir dari keheningan ruang kerja. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa otakmu menolak apa yang dianggap normal oleh 90% populasi manusia? Apakah ini bentuk arogansi atau ada kode genetik purba yang tertanam di DNA-mu yang memberitahumu untuk menjauh? Untuk memahami ini, kita tidak bisa menggunakan perasaan. Kita harus membedah isi kepala leluhur kita. Kita harus kembali ke masa ketika berteman bukan soal popularitas, tapi soal hidup dan mati. Mari kita bicara tentang Savannah Theory of Happiness. Dengarkan baik-baik. Penjelasan ini akan mengubah cara pandangmu terhadap teman-temanmu selamanya. Untuk memahami kenapa kamu membenci keramaian, kamu harus sadar bahwa otakmu adalah sebuah mesin waktu yang rusak. Kita hidup di era digital, di antara gedung pencakar langit dan notifikasi smartphone. Tapi secara biologis, otak kita masih tertinggal di padang rumput Afrika 200.000 tahun yang lalu. Ini adalah dasar dari Savannah Theory of Happiness. Nenek moyang kita hidup dalam kelompok kecil, maksimal 150 orang. Angka keramat ini disebut sebagai Dunbar's Number. Di masa itu, bertemu orang asing adalah ancaman kematian, dan terpisah dari kelompok adalah vonis mati. Jadi, otak kita diprogram dengan satu instruksi sederhana.
kumpulkan manusia, perbanyak koneksi, bertahan hidup. Bagi mayoritas populasi, instruksi kuno ini masih berjalan sempurna. Bagi mereka, keramaian adalah sinyal keamanan. Tapi disinilah letak ironinya. Sebuah studi masif yang dilakukan oleh Satoshi Kanazawa dan Norman Lee menemukan pola yang konsisten pada rata-rata manusia. Semakin sering mereka bersosialisasi, semakin tinggi tingkat kebahagiaan mereka. Bagi sang rata-rata, interaksi sosial adalah dopamin. Gosip adalah nutrisi. Namun, data itu menunjukkan sebuah glitch, sebuah anomali yang mengejutkan. Kurva itu berbalik arah drastis ketika subjek penelitiannya adalah individu dengan IQ sangat tinggi. Bagi orang-orang yang sangat cerdas, korelasi itu menjadi negatif. Semakin sering mereka dipaksa bersosialisasi, kepuasan hidup mereka justru anjlok. Bagi sang cerdas, interaksi sosial yang berlebihan bukan lagi kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah gangguan. Itu adalah noise yang merusak sinyal. Kenapa ini terjadi? Bayangkan, otakmu adalah sebuah komputer dengan processing power yang terbatas. Orang rata-rata menggunakan kapasitas itu untuk memelihara hubungan sosial, mengingat ulang tahun, basa-basi politik kantor, drama percintaan. Tapi orang dengan kecerdasan tinggi memiliki prioritas evolusi yang berbeda. Mereka memiliki obsesi jangka panjang, membangun bisnis, menulis mahakarya, memecahkan kode, atau memahami alam semesta. Otak mereka didesain untuk fokus pada masalah besar, bukan manusia kecil. Setiap kali kamu harus berhenti bekerja hanya untuk mendengarkan cerita temanmu tentang kemacetan, lalu lintas. Bagimu, itu bukan sekadar percakapan. Itu adalah pencurian sumber daya kognitif. Jadi, jika kamu merasa lelah secara fisik setelah nongkrong selama 3 jam, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otakmu sedang memberitahumu bahwa ada hal yang lebih penting yang seharusnya kamu lakukan. Secara evolusi, kamu telah melampaui kebutuhan purba untuk bergerombol. Kamu adalah mutasi yang menyukai kesunyian, tapi menjadi berbeda membawa konsekuensi. Terutama ketika kamu dipaksa menghadapi musuh terbesar, orang cerdas dalam sejarah interaksi manusia, basa-basi. Pernahkah kamu terjebak dalam sebuah lift atau antrean kasir, dan seseorang memutuskan untuk membuka mulutnya hanya untuk memecah keheningan? Panas ya hari ini? Kamu nonton berita artis yang itu enggak? Bagi orang rata-rata, ini adalah sopan santun. Ini adalah pelumas sosial. Tapi bagimu, ini adalah siksaan fisik. Rasanya seperti ada jarum halus yang ditusukkan perlahan ke dalam gendang telingamu. Kenapa? Kenapa obrolan ringan terasa begitu menyakitkan? Karena otakmu mendambakan substansi. Kamu lapar akan makna, sementara dunia menyodorkanmu sampah. Kamu dipaksa untuk peduli pada hal-hal yang sama sekali tidak relevan dengan eksistensimu. Eleanor Roosevelt pernah memetakan hierarki ini dengan sangat brutal. Sebuah kalimat yang menjelaskan kenapa kamu tidak punya banyak teman. Dengarkan baik-baik. Pikiran besar membicarakan ide. Pikiran rata-rata membicarakan peristiwa. Pikiran kecil membicarakan orang lain. Coba lihat sekelilingmu. 90% percakapan di kafe, di kantor, di grup WhatsApp ada di dasar piramida itu. Mereka membicarakan siapa yang menikah, siapa yang bercerai, tetangga mana yang beli mobil baru. Sementara di dalam kepalamu, kamu sedang memikirkan konsep kematian, masa depan kecerdasan buatan, atau struktur ekonomi global. Mencoba memaksakan pikiran besar masuk ke dalam percakapan pikiran kecil, itu seperti mencoba menginstal software superkomputer ke dalam kalkulator beras. Itu tidak akan muat, dan itu hanya akan merusak mesinnya. Dan inilah harga yang harus kamu bayar setiap kali kamu mencoba membaur.
Setiap kali kamu tersenyum palsu, setiap kali kamu mengangguk pada cerita yang membosankan, kamu tidak sedang bersikap sopan. Kamu sedang membakar energi mentalmu. Para psikolog menyebutnya social exhaustion. Bagi seorang introvert cerdas, bersandiwara menjadi normal itu melelahkan. Kamu harus menahan diri untuk tidak mengoreksi logika mereka yang salah. Kamu harus menahan diri untuk tidak mengatakan, "Diamlah, tidak ada yang peduli." Itulah sebabnya setelah acara sosial selesai, kamu merasa seperti baru saja lari maraton. Kamu hancur, kosong, bukan karena aktivitas fisiknya, tapi karena beratnya topeng yang harus kamu pakai. Jadi, kamu mulai menarik diri. Kamu mulai menolak undangan. Kamu mulai memilih malam minggu di kamar bersama bukumu atau proyek pribadimu. Dunia melihatmu dan berkata, "Kasihan, dia kesepian." Tapi mereka salah paham. Mereka tidak bisa membedakan dua kata yang sangat berbeda, loneliness, kesepian, dan solitude, kesunyian. Kesepian adalah rasa sakit karena tidak punya teman. Kesunyian adalah kemewahan bagi mereka yang sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Dan selanjutnya, kita akan membahas kenapa solitude adalah senjata rahasia para jenius. Kenapa kesendirianmu adalah superpowermu? Ada sebuah kebingungan massal di masyarakat kita. Mereka melihat seseorang duduk sendirian di kafe dan mereka berbisik, "Kasihan." Mereka mencampur adukkan dua konsep yang sebenarnya bertolak belakang. Loneliness, kesepian, dan solitude, kesunyian. Mari kita perjelas definisinya. Kesepian adalah rasa sakit karena isolasi. Itu adalah perasaan kurang. Itu adalah defisiensi. Kamu merasa kosong dan kamu mengemis perhatian orang lain untuk mengisi gelasmu. Tapi solitude, kesunyian, itu adalah kemuliaan dari menjadi sendirian. Itu adalah kondisi di mana kamu begitu kaya secara internal, begitu penuh dengan ide dan kedamaian, sehingga kehadiran orang lain justru akan menumpahkan isinya. Sejarah tidak ditulis oleh orang-orang yang sibuk berpesta setiap akhir pekan. Sejarah ditulis oleh para pertapa. Lihatlah Nikola Tesla. Dia tidak punya lingkaran sosial. Dia makan sendirian. Dia mati sendirian. Apakah dia menderita? Tidak. Dia sibuk menerangi dunia. Dia pernah berkata, pikiran menjadi lebih tajam dalam pengasingan dan gangguan yang sunyi. Baginya, interaksi sosial adalah gangguan sinyal. Lihatlah Isaac Newton. Tahun-tahun paling produktifnya adalah saat wabah melanda London dan dia terisolasi di pedesaan. Tanpa gangguan, tanpa teman nongkrong, dia menulis Principia Mathematica. Dia memecahkan kode alam semesta saat dunia sedang diam. Friedrich Nietzsche, sang filsuf yang membunuh Tuhan dalam tulisannya, dia menghabiskan waktunya berjalan sendirian di pegunungan Alpen. Mereka tidak kesepian. Mereka sedang bekerja. Kesunyian adalah laboratorium mereka. Jadi, jika kamu merasa nyaman saat sendirian, jangan biarkan masyarakat mendiagnosismu sebagai orang sakit. Kemampuan untuk menikmati kesunyian adalah tanda kematangan emosional dan intelektual tertinggi. Justru, ada bahaya yang jauh lebih besar daripada sendirian, yaitu memaksakan diri masuk ke lingkaran yang salah. Ada sebuah pepatah lama, lebih baik sendirian daripada bersama teman yang buruk. Tapi kenapa kita sering melakukan itu? Kenapa orang cerdas terkadang terjebak dalam hubungan yang toksik hanya untuk menghindari status jomblo atau antisosial? Jawabannya terletak pada satu kebohongan besar tentang validasi. Mari kita bongkar kenapa mencoba membaur dengan orang yang tidak selevel bukan hanya membuang waktu, tapi bisa menghancurkan masa depanmu. Pernahkah kamu mendengar tentang crab mentality? Jika kamu menaruh seekor kepiting di dalam ember,
dia bisa dengan mudah memanjat keluar dan bebas. Tapi jika kamu menaruh sekelompok kepiting di dalamnya, tidak ada satupun yang akan lolos. Kenapa? Apakah dindingnya terlalu licin? Tidak, karena setiap kali ada satu kepiting yang mencoba naik untuk mencari kebebasan, kepiting lain akan menjepit kakinya dan menariknya kembali ke dasar. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak boleh. Lihatlah, teman-teman, di sekelilingmu. Saat kamu mulai berbicara tentang investasi, tentang buku, tentang impian besar, apakah mereka mendukungmu atau mereka melempar lelucon sinis? Sok bijak lu. Jangan mimpi ketinggian, nanti sakit kalau jatuh. Jangan salah paham. Mereka tidak melakukan itu karena mereka jahat. Mereka melakukannya karena rasa takut. Melihatmu bertumbuh adalah ancaman bagi ego mereka. Ketika kamu mulai terbang, kamu menjadi cermin berjalan yang memantulkan kegagalan mereka sendiri. Keberhasilanmu memaksa mereka untuk bertanya, "Apa yang salah dengan hidupku?" Dan pertanyaan itu menyakitkan. Maka, cara termudah untuk menghilangkan rasa sakit itu bukan dengan memperbaiki diri mereka, tapi dengan merusakmu. Mereka ingin kamu yang lama, kamu yang pemalas, kamu yang suka mengeluh, kamu yang miskin visi, karena kamu yang lama membuat mereka merasa nyaman dengan mediokritas mereka. Ada pepatah Spanyol kuno yang sangat brutal namun akurat. Lebih baik sendirian daripada ditemani dengan buruk. Kesendirian adalah kondisi netral, angka 0. Tapi teman yang toksik adalah kondisi negatif, minus. Mereka adalah parasit energi, vampir emosional. Mereka memakan ambisimu untuk sarapan. Jika kamu terus berada di ember itu, kamu akan mati lemas. Bukan karena kurang oksigen, tapi karena beratnya beban orang lain yang kamu pikul. Menjadi loner, menjadi penyendiri adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai itu. Kamu harus berani menjadi si pengkhianat di mata mereka demi menyelamatkan masa depanmu sendiri. Mungkin sekarang kamu takut, tapi Aldi, kalau aku meninggalkan mereka, aku tidak punya siapa-siapa. Tepat sekali, dan di sanalah kekuatanmu dimulai. Di ruang hampa itulah kamu akan menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Di bagian terakhir, kita akan membahas langkah konkret. Bagaimana cara berdamai dengan takdirmu sebagai seekor elang dan berhenti mencoba menjadi merpati. Sudah saatnya kita mengakhiri penderitaan ini. Berhentilah merasa bersalah karena kamu tidak menikmati pesta mereka. Berhentilah mencoba memotong sisi-sisi jiwamu hanya agar kamu bisa muat di dalam kotak sempit masyarakat. Kamu tidak rusak, kamu tidak aneh. Kamu hanya berbeda frekuensi. Menerima kesendirianmu adalah langkah pertama menuju kekuatan yang sesungguhnya. Di saat kamu berhenti mengejar penerimaan orang lain, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu. Gunakan waktu sendirimu dengan bijak. Saat dunia sedang sibuk mabuk dengan validasi semu di media sosial, kamu memiliki harta karun yang mereka tidak punya, waktu dan fokus. Jadikan kesunyianmu sebagai bengkel. Tajamkan pedang intelektualmu. Bangun bisnismu. Pelajari skill baru. Baca buku-buku yang tidak dibaca orang lain. Biarkan mereka berpesta hari ini. Tapi pastikan, 5 tahun dari sekarang, saat mereka masih membicarakan orang lain, kamu sudah menjadi orang yang mereka bicarakan. Dan ingat satu hal ini, meskipun secara fisik kamu sendirian di kamar, kamu tidak benar-benar sendirian. Lihatlah angka views di video ini. Lihatlah kolom komentar. Ada ribuan elang lain di luar sana yang merasakan hal yang sama persis denganmu. Kita adalah suku yang tidak terlihat. Kita tidak terhubung lewat pertemuan fisik atau basa-basi. Kita terhubung lewat pemikiran, lewat visi.
Dan ikatan itu jauh lebih kuat daripada persahabatan manapun yang dibangun di atas gosip. Jika kamu sudah lelah menjadi merpati dan siap terbang sendiri sebagai elang, tinggalkan jejakmu. Tekan tombol subscribe itu sekarang. Nyalakan loncengnya. Bergabunglah dengan Aldi Perspektif. Di sini, kita tidak menawarkan hiburan kosong. Kita menawarkan cermin untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Saya Aldi Perspektif. Dan ingat, orang yang berjalan dalam keramaian tidak akan pernah pergi lebih jauh dari keramaian itu. Tapi orang yang berjalan sendirian akan menemukan dirinya di tempat yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Sampai jumpa di puncak.